Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Setelah mempelajari teknik tingkat kuno, tatapan naga, Yuan tetap berada di dalam ruang khusus untuk mempelajari teknik tersebut lebih lanjut dengan mengamati Sang Agung yang terus menghancurkan planet. Karena waktu mengalir berbeda di ruang itu, belum lagi keadaan pencerahannya, Yuan lupa akan berlalunya waktu dan menghabiskan 2 minggu lagi di dalam ruang khusus tanpa menyadari berapa banyak waktu yang telah berlalu. Tentu saja, hanya sedikit lebih dari setengah hari telah berlalu di dunia luar, jadi selain melewatkan makan malam dan sarapan, Yuan sebenarnya tidak terlalu ketinggalan banyak hal. Sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul di hadapan Yuan, membuyarkan lamunannya. Pemahamanmu tentang tatapan naga telah mencapai level baru. Tingkat penguasaan tatapan naga, 1 menjadi 2. Tatapan naga. Peringkat, kuno. Tingkat penguasaan, 2. Deskripsi. Teknik yang diciptakan oleh Yang Agung. Satu tatapan saja akan membuat para dewa tunduk dan langit gemetar ketakutan. Saat tingkat penguasaan Yuan meningkat, tablet pemahaman di luar mulai bergetar. Ketika para tetua sekte menyadari hal ini, mereka berseru. Sesuatu akan terjadi. Beberapa detik kemudian, tablet pemahaman retak seperti cermin dan seperti pohon perak dari ujian ketiga, ia meledak menjadi banyak bagian sebelum menampakkan sebuah tablet emas. Tablet emas? Apakah ini yang terjadi ketika seseorang menguasai tekniknya 100%? Teriak Long Yijun dengan penuh kegembiraan. Dia benar-benar melakukannya. Pemuda ini benar-benar berhasil. Dia telah mencapai hal yang mustahil. Astaga, apa yang baru saja terjadi? Sui Jie berteriak keras saat melihat ini, namun dia terlalu gugup untuk menyelidikinya sendiri. Sementara itu, di dalam pikiran Yuan. Hahaha. Naga itu tiba-tiba tertawa berhak-bahak menyebabkan seluruh alam semesta bergetar, bahkan menghancurkan beberapa planet secara tidak sengaja. Kamu benar-benar manusia yang melucu, Yuan. Aku belum pernah melihat manusia fana dengan kemampuan pemahaman yang seaneh milikmu di surga atas sekalipun. Meskipun ada banyak monster kultivasi di surga atas dengan bakat yang diberikan surga, mereka semua adalah dewa dan immortal, dan kau adalah prajurit roh pertama yang berhasil membuatku terdiam tanpa kata-kata seperti ini. Naga itu memuji Yuan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sejak diciptakan oleh tablet pemahaman, dan ia melanjutkan. Kamu memiliki bakat yang bahkan akan membuat surga iri. Namun memiliki bakat yang luar biasa seperti itu tidak selalu merupakan hal yang baik. Karena itu juga bisa menjadi kemalangan di dunia kultivasi, di mana semua orang saling berkomplot atau saling menghancurkan, terutama manusia iri yang akan melakukan segala daya untuk menghancurkan mereka yang lebih unggul dari mereka jika mereka memiliki kemampuan. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan mengungkapkan bakatku yang sebenarnya kepada semua orang dan akan tetap bersikap rendah hati sebisa mungkin. Yuan mengangguk. Saya mengerti. Lagi pula, kamu hanya punya beberapa hari lagi di dalam ruang ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya naga itu kepadanya beberapa saat kemudian. Meskipun waktu sebenarnya belum lama berlalu, rasanya seperti aku sudah tinggal di sini selama beberapa minggu dan aku mulai merindukan suara adikku. Jadi, aku akan pergi sekarang. Baiklah, saya permisi. Mata naga itu mulai bersinar. Namun sebelum memindahkan Yuan pergi, naga itu berkata, aku benar-benar berharap kau akan mendapatkan warisan dan bertemu dengan diriku yang sebenarnya di surga atas. Semoga beruntung, Yuan. Sesaat kemudian, Yuan membuka matanya dan hal pertama yang ia perhatikan adalah lempengan emas yang berdiri megah di hadapannya. Hah? Yuan mengangkat alisnya, tidak mengerti mengapa lempengan batu itu tiba-tiba berubah menjadi emas. Ketika Sui Jie menyadari bahwa Yuan akhirnya membuka matanya setelah duduk di sana selama hampir 2 hari, dia memanggilnya. Apakah kamu baik-baik saja? Hah? Yuan berbalik untuk melihat wanita cantik itu mendekatinya, sama sekali tidak menyadari bahwa matanya masih bersinar keemasan, menyerupai mata binatang suci. Perasaan apa ini? Ketika Sui Jie melihat mata emas Yuan, dia merasakan rasa takut dan keputusasaan yang tak terlukiskan yang memenuhi hatinya, menyebabkan tubuhnya bergetar.
Sui Jie jatuh terduduk di detik berikutnya, dan sensasi aneh terasa berasal dari antara kedua kakinya sebelum diikuti oleh sensasi hangat. "Ah, jangan lihat aku!" Sui Jie segera berteriak keras dengan wajah memerah dan menutupi wajahnya dengan lengannya ketika ia menyadari bahwa dia tanpa sengaja mengompol setelah menatap mata Yuan yang tidak sadar menggunakan tatapan naga. Kamu baik-baik saja?" Namun, Yuan masih belum menyadari bahwa dia secara alami menggunakan tatapan naga dan mendekati Sui Jie dengan mata emasnya yang masih bersinar terang. Sui Jie kemudian cepat-cepat menyadari bahwa menghalangi pandangan Yuan sama sekali tidak membantu situasinya karena dia masih bisa merasakan tatapannya yang tajam meskipun dia tidak sedang melihatnya. "Hentikan! Apakah kamu sengaja melakukan ini? Berhenti menatapku dan berbaliklah!" teriak Sui Jie dengan suara marah. "Baiklah." Yuan meskipun bingung mengapa Sui Jie menyuruhnya memalingkan wajah dan mengapa suaranya terdengar marah, namun ia mendengarkannya dan berbalik. Beberapa saat kemudian, sebuah portal muncul beberapa meter dari Yuan dan beberapa sosok berjalan keluar dari portal. Pemimpin sekte, Tetua Egung. Sui Jie sangat terkejut melihat wajah mereka tiba-tiba. Namun itu tidaklah terlalu mengejutkan karena hasil dari Yuan memang sangat luar biasa. "Kamu boleh kembali ke tempat tinggalmu sementara," murid Sui Jie. "Namun, jangan mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang kau lihat di sini hari ini. Aku akan berbicara denganmu nanti malam," kata Long Yijun kepadanya dengan ekspresi serius. "Ya, ketua sekte." Sui Jie dengan cepat berdiri sebelum berjalan menuju portal dan menghilang dari tempat itu, meninggalkan jejak cairan berkilauan dan palang-palang kecil air jernih. Setelah Sui Jie meninggalkan tempat itu, Long Yijun dan Tetua X1 mengalihkan perhatian mereka kepada Yuan, namun ketika mereka melihat mata emasnya di balik topeng jadim hitam, mata mereka bergetar tak terkendali karena perasaan mengerikan yang membuat mereka merasa seolah-olah sedang berdiri di hadapan seekor binatang buas perkasa. Hampir seperti berada dalam situasi hidup atau mati. Meskipun memiliki tingkat kultivasi setara Master Roh, mereka merasa tak berdaya di hadapan seorang prajurit roh biasa hanya dari tatapannya. Itu adalah perasaan yang tak dapat dipahami bagi kedua ahli tersebut. "Taois Yuan, bisakah kau melakukan sesuatu tentang matamu?" Long Yijun bertanya kepada Yuan beberapa saat kemudian dengan senyum aneh di wajahnya. "Mataku? Ada apa dengan mataku?" tanya Yuan, masih belum menyadari bahwa tatapan naganya telah aktif. Cahaya keemasannya sangat terang dan rasanya tidak nyaman ditatap olehnya, kata Long Yijun. "Oh, maaf. Aku tidak tahu itu aktif. Pantas saja mataku terasa sedikit berbeda dari biasanya." Yuan menutup matanya dan menonaktifkan kemampuan tersebut. Karena dia sudah terbiasa mengaktifkan tatapan naga di dalam ruang khusus itu selama berhari-hari tanpa istirahat, hal itu terasa senatural bernafas. Itulah sebabnya dia tidak langsung menyadarinya. Setelah mata emas itu menghilang, Long Yijun menghela nafas lega sebelum berbicara. "Halo Yuan, namaku Long Yijun. Dan aku adalah pemimpin sekte kuil inti naga saat ini. Dan yang di sini adalah..." Tetua Xuan melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. "Halo Yuan, nama keluarga saya Xuan, Xuan Zan." "Xuan?" Yuan mengangkat alisnya setelah mendengar nama keluarga yang familiar ini. "Benar, saya kakek Xuan Wuhan. Dia sudah bercerita tentangmu kepadaku," kata Tetua Xuan. "Oh, jadi Anda kakek Xuan Wuhan. Dia juga menyuruhku untuk menemui Anda jika aku datang ke kuil inti naga." Yuan menjabat tangannya. "Ya, jika kau langsung datang kepadaku, aku bisa langsung menjadikanmu murid, dan kau tidak perlu mengikuti ujian ini. Meskipun begitu, aku juga lega kau tidak datang kepadaku terlebih dahulu. Kalau tidak, kita tidak akan pernah menyadari sepenuhnya bakatmu," Tetua Xuan berkata sambil tersenyum. Long Yijun tiba-tiba mulai berjalan, dan sesaat kemudian, dia berdiri di depan lempengan emas itu dengan tangannya membelai lempengan tanda tersebut sambil terpakum. "Selamat Yuan. Atau haruskah aku memanggilmu murid Yuan mulai sekarang setelah kau lulus ujian? Bagaimanapun juga, kau telah mencapai sesuatu yang tidak seorang pun, bahkan pendiri kita tidak bisa capai dengan memahami 100% teknik yang diberikan kepadamu oleh tablet pemahaman dalam waktu 7 hari. Sial, kau bahkan menyelesaikannya dalam 2 hari, kata Long Yijun kepadanya beberapa saat kemudian. Tunggu sebentar. 2 hari? Aku sudah di sini selama 2 hari, tanya Yuan dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Ya, Long Yijun mengangguk. Aku akan segera kembali. Yuan segera keluar dari akunnya untuk melihat apakah Yuro masih ada. Yuro? Yuan langsung memanggilnya setelah keluar dari akun.
Nona muda sudah berangkat ke sekolah, Tuan Muda. Suara jernih milik seorang nona muda tiba-tiba menjawabnya, tetapi itu bukan suara Yuro. Suara itu, apakah kau Meishu? Tanya Yuan. Iya, Tuan Muda, ini Meishu yang berbicara, jawabnya. Begitu ya? Sudah berapa lama aku berkimpung di dunia ini? Tanyanya pada wanita itu beberapa saat kemudian. Tuan Muda telah bermain game sejak kemarin pagi, dan Anda melewatkan 2 kali makan malam tadi dan sarapan pagi ini. Nona muda telah memerintahkan saya untuk berjaga-jaga di sini jika Anda keluar dari game dan membutuhkan bantuan, kata Meishu. Karena Meishu adalah pelayan pribadi Yuro dan juga seusia dengannya, Yuro cukup percaya Meishu untuk meninggalkannya sendirian dengan Yuan, dan dia akan membiarkan Meishu merawat Yuan setiap kali dia tidak bisa. Adapun alasan mengapa Meishu tidak hadir saat Yuro tidak dapat menemui Yuan sebelumnya, itu karena dia sedang sibuk dengan tugas lain. Namun bukan hanya Yuro yang percaya Meishu, Yuan juga percaya padanya, bahkan memperlakukannya seperti teman, karena mereka sudah saling mengenal sejak bertahun-tahun lalu, bahkan sebelum dia lumpuh. Apakah Anda ingin sarapan? Atau makan siang sekarang, Tuan Muda? Tidak apa-apa, aku tidak lapar. Karena Yuro sudah berangkat sekolah, aku akan kembali bermain game sekarang. Kamu juga tidak perlu berlama-lama di sini, kata Yuan kepadanya. Aku tidak bisa melakukan itu, karena nona muda secara khusus memerintahkan saya untuk tetap di sini sampai dia kembali, kata Meishu. Kau persis seperti ibumu, selalu serius dengan pekerjaanmu, meskipun usiamu hampir sama dengan Yuro. Itu sungguh mengagumkan. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Muda. Aku pergi sekarang, kamu bisa melakukan apa yang kau inginkan. Setelah mengatakan itu, Yuan kembali ke dunia kultivasi. Setelah menyelesaikan ujian akhir dan bertemu dengan Long Yijun dan Tetua Xuan, Yuan mengikuti mereka keluar dari area ujian melalui portal dan langsung menuju ruang penonton bersama dengan para tetua sekte lainnya. Di mana ini? Yuan melihat ke sekeliling. Ini adalah ruang penonton, di mana para tetua sekte berpangkat tinggi dapat menyaksikan ujian murid dan melihat apakah ada peserta berbakat yang dapat mereka terima sebagai murid, kata Long Yijun. Halo Tawi Siwan, mengapa kau tidak menjadi muridku? Aku bisa berjanji kita akan bersenang-senang bersama. Salah satu tetua sekte wanita yang memiliki sosok dewasa dan menawan tiba-tiba berkata kepada Yuan dengan tatapan menggoda, bahkan mengedipkan mata terangnya kepadanya. Sungguh tidak tahu malu kau, Tetua Shan. Ketua sekte dan tetua agung hadir di sini, kau tahu? Tetua sekte lainnya dengan cepat menegurnya. Lalu kenapa? Bukannya mereka tidak tahu karakterku? Tetua Shan mengangguk bahu, lalu melanjutkan. Apalagi seseorang yang berbakat seperti Yuan, aku akan melakukan apapun untuk menjadikannya muridku. Hehe. Tetua Shan melihat Yuan dengan tatapan lapar di wajah cantiknya, hampir seperti predator di hadapan mangsanya. Yuan menelan ludah dengan gugup ketika melihat ini, karena dia belum pernah ditatap dengan tatapan semengerikan itu sebelumnya. Kau menakutinya, Tetua Shan, kata Tetua Xuan kepadanya, dan melanjutkan. Aku tahu kalian semua ingin dia menjadi murid kalian, tapi kita bisa membicarakan itu nanti. Untuk sekarang, mari kita pastikan dia merasa nyaman dan memahami situasi yang sedang kita hadapi. Beberapa saat kemudian, Yuan duduk bersama yang lain yang duduk di sekelilingnya. Sebagai permulaan, mari kita memperkenalkan diri, kata Long Yijun. Sekali lagi, saya Long Yijun, ketua sekte Kuil Inti Naga saat ini. Tetua Xuan maju selanjutnya dan berkata, saya adalah salah satu dari 3 tetua agung, Xuanzan. Tetua perempuan yang dewasa itu kemudian berkata, nama belakangku Shan, Shanshang, dan aku yang bertanggung jawab atas murid inti. Jika kau merasa kesepian atau bosan, temui aku ya, Tawi Siwan, aku akan menghiburmu. Setelah beberapa saat hening yang canggung, tetua berikutnya di ruangan itu berbicara. Xin Ming, dan saya juga bertanggung jawab atas murid inti bersama Tetua Shan. Bai Ling, dan aku yang bertanggung jawab atas aula disiplin. Jika kau mengalami masalah, baik itu dengan murid lain atau tetua sekte, kau bisa datang menemuiku. Long Yijun kemudian berkata, ada beberapa tetua sekte lain yang telah melihat penampilanmu dari tempat ini, tetapi mereka harus pergi lebih awal karena tugas lain. Apakah kamu ingin memperkenalkan diri? Perkenalan singkat tentang dirimu dan sedikit tentang mengapa kamu memutuskan untuk bergabung dengan kuil inti naga kami. Yuan mengangguk dan melepas topeng giok hitamnya, memperlihatkan kepada mereka wajahnya yang tampan dan muda. Astaga, kau jauh lebih muda dan lebih tampan dari yang kukira. Aku pasti akan menjadikanmu muridku sekarang. Mata Tetua Shan berbinar-binar karena gembira setelah melihat wajah Yuan,
dan dia bahkan menjilat bibirnya dengan cara yang aneh. Yuan berusaha sebisa mungkin mengabaikan wanita aneh itu dan berkata, "Namaku Yuan, dan aku berusia 18 tahun. Aku baru saja menjadi kultivator dan aku ingin mempelajari lebih lanjut tentang dunia kultivasi. Jadi, aku datang ke kuil inti naga untuk memperluas wawasanku." Yang mengejutkan Yuan, tidak ada seorang pun di sana yang menjawabnya, dan mereka semua menatapnya dengan mata lebar penuh keterjututan. Kau baru berumur 18 tahun, dan kau baru menjadi kultivator belum lama ini. Seberapa baru yang kau maksud? Beberapa tahun yang lalu. Long Yijun adalah orang pertama yang tersadar dari lamunannya dan bertanya pada Yuan. "Tidak, aku baru menjadi kultivator beberapa minggu yang lalu," jawab Yuan dengan ekspresi polos di wajahnya. "Beberapa minggu yang lalu?" Semua orang di ruangan itu serentak berseru kaget, bahkan salah satu dari mereka sampai mematahkan kursinya dan jatuh ke lantai. "Dari mana sebenarnya kau berasal? Jika kau tidak keberatan, bisakah kau ceritakan latar belakangmu? Dari keluarga berpengaruh mana kau berasal? Aku jamin itu tidak akan keluar dari ruangan ini, dan dari manapun kau berasal, kami tidak akan memperlakukanmu berbeda. Aku bersumpah demi itu sebagai ketua sekte Kuil Inti Naga," tanya Long Yijun dengan suara gugup. "Mengapa semua orang mengira aku berasal dari keluarga berpengaruh?" jawab Yuan dengan bingung, dan dia melanjutkan, "Aku bukan berasal dari keluarga berpengaruh manapun." "Bagaimana mungkin? Bagaimana dengan orang tuamu? Mereka pasti kultivator yang hebat, kan?" tanya tetua Xuan selanjutnya. "Tidak, orang tuaku bukan kultivator. Mereka adalah musisi," kata Yuan. Karena dia tidak memiliki keluarga di dunia ini, dia menceritakan tentang keluarganya di dunia nyata. "Apa? Orang tuamu manusia biasa, dan mereka melahirkan jenius kultivasi sepertimu? Apa yang difikirkan surga?" teriak Long Yijun dengan keras. Seolah-olah surga menciptakan jenius kultivasi seperti Yuan hanya untuk mengacaukan setiap kultivator di dunia. Yuan bukan hanya berasal dari latar belakang biasa dan keluarga manusia biasa, tetapi dia memiliki bakat yang melampaui bahkan pendiri kuil esensi naga, yang pernah diakui sebagai ahli nomor 1 di seluruh surga bawah. Jika ini bukan penghinaan terhadap setiap kultivator, terutama mereka yang lahir dari keluarga berpengaruh, lalu apa lagi? Jika apa yang kau katakan itu benar, dan aku tidak bermaksud meragukanmu, maka kita menghadapi masalah serius. Long Yijun berbicara beberapa saat kemudian dengan ekspresi serius di wajahnya. Para tetua sekte lainnya juga mengangguk dengan ekspresi muram di wajah mereka, seketika membuat suasana menjadi tegang. Kenapa jadi masalah kalau aku bukan berasal dari keluarga berpengaruh?" tanya Yuan masih belum menyadari situasi yang sedang dia hadapi. "Singkatnya, akan ada banyak sekali orang yang iri dengan bakatmu, dan karena kamu tidak memiliki keluarga berpengaruh yang mendukungmu, tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk mencoba menyakitimu, untuk menghancurkanmu sebelum kamu menjadi terlalu kuat. Kamu ingin mencari tahu lebih banyak tentang dunia kultivasi, kan? Nah, hal pertama yang perlu kau ketahui tentang dunia kultivasi adalah sifatnya yang brutal dan tak mengampuni. Ada banyak kultivator egois dan berhati dingin di luar sana yang tidak memiliki akal sehat dan akan melakukan segala daya untuk menindas mereka yang lebih lemah dari diri mereka sendiri dan mencoba menghancurkan mereka yang berada di atas mereka jika mereka mendapat kesempatan. Inilah mengapa sangat penting untuk memiliki pendukung yang kuat atau latar belakang yang berpengaruh, terutama jika kamu berbakat. Karena mereka akan mampu melindungimu sampai batas tertentu, dan semakin kuat dukunganmu, semakin aman kamu di dunia kultivasi. Ini adalah alasan lain mengapa banyak kultivator mengincar sekte yang paling berprestisi, karena itu akan membuat mereka merasa lebih aman. Jika kamu tidak memiliki dukungan yang kuat atau berasal dari keluarga berpengaruh, kultivator lain akan dapat menindasmu tanpa perlu khawatir akan konsekuensinya. Sebaliknya, jika kamu memiliki latar belakang yang kuat, para kultivator akan berpikir 2 kali sebelum mereka ingin berurusan denganmu. Apakah sekarang kamu mengerti mengapa memiliki dukungan dan koneksi di dunia kultivasi sangat penting? Para kultivator, mereka bisa menjadi makhluk yang tak berhati nurani dan egois yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka sendiri, bahkan jika mereka harus menyeret orang lain untuk melakukannya. Begitu ya, naga itu juga mengatakan hal yang sama, tapi tidak terlalu mendalam, pikir Yuan dalam hati setelah mendengar penjelasan panjang lebar Long Yijun tentang mengapa penting baginya untuk memiliki dukungan yang kuat. "Saya mengerti," Yuan mengangguk kemudian. Long Yijun kemudian berbicara lagi beberapa saat kemudian. "Sekarang kembali ke situasi kita. Oh, memiliki bakat yang luar biasa.
bakat yang akan membuat banyak sekali kultivator iri. Namun kau tidak berasal dari keluarga yang kuat yang dapat melindungimu. Oleh karena itu, ini yang menjadi masalah. Meskipun kuil esensi naga dapat melindungimu sampai batas tertentu, dan kami akan melakukan segala daya untuk melindungimu selama kau menjadi murid di sini, tetapi tidak ada jaminan, karena ada faksi dan kultivator kuat di dunia luas ini yang bahkan kami pun tidak mampu hadapi. Oleh karena itu, saya sarankan untuk menyembunyikan bakat sejati Anda dari dunia sampai Anda memiliki dukungan yang cukup. Tentu saja, bukan berarti Anda tidak boleh memamerkan bakat Anda. Hanya saja tidak boleh berlebihan, seperti yang Anda lakukan selama ujian ketiga dan terakhir. Yuan mengangguk. Sekarang ke masalah kedua. Tetua Xuan, apakah Anda ingin mengambil alih? Tanya Long Yijun kepadanya. Tetua Xuan mengangguk sebelum menatap Yuan dan berkata, "Kau bilang kau datang ke kuil inti naga untuk mencari pengalaman, kan? Aku telah mendengar dari cucuku tentang bagaimana kau tidak ingin dibatasi seperti murid biasa dan ingin bepergian dengan bebas. Biasanya, hanya murid inti yang akan memiliki kemewahan seperti itu, tetapi kami akan membuat pengecualian untukmu karena kau sudah berada di tingkat murid inti. Meskipun kau baru saja lulus ujian dan menjadi murid, tidak masuk akal untuk menjadikan seseorang dengan tingkat kultivasi sepertimu sebagai murid pengadilan luar atau bahkan murid pengadilan dalam. Namun demikian, kami juga tidak bisa begitu saja menjadikanmu murid inti karena hal itu belum pernah terjadi dan akan membuat banyak murid inti merasa tidak senang. Oleh karena itu, kami akan menjadikanmu murid pengadilan luar secara resmi agar kamu dapat merasakan pengalaman sekte ini dari awal persis seperti yang kamu inginkan, sambil memberimu hak istimewa dan manfaat murid inti. Sehingga, kamu sebenarnya akan menjadi murid inti yang menyamar sebagai murid pengadilan luar sampai kamu lulus ujian murid inti dan menjadi salah satunya secara resmi. Bagaimana menurut kalian semua? Tanya Tetua Xuan kepada yang lain untuk meminta tanggapan mereka. Kedengarannya cukup menarik, kata Tetua Shan, dan dia melanjutkan, kita bisa menyembunyikannya ke dari musuh kita karena mereka cenderung hanya memperhatikan murid dalam dan murid inti. Aku juga menyetujui ini, namun bagaimana kita akan menyembunyikan tingkat kultivasinya? Tanya Tetua Xin. Aku akan mengurusnya, kata Tetua Shan. Aku punya pil yang akan menyamarkan tingkat kultivasinya yang sebenarnya dan membuatnya tampak jauh lebih lemah daripada yang sebenarnya. Long Yijun menatap Yuan dan bertanya, apakah kau setuju menjadi murid pengadilan luar untuk saat ini? Jika kau mau, kami bisa menjadikanmu murid pengadilan dalam. Namun Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin mengalami kehidupan sekte normal seperti yang seharusnya, yang berarti aku akan mulai dari bawah dan berjalan menuju puncak. Meskipun sudah agak terlambat bagi Yuan untuk menjalani kehidupan sekte yang normal, Long Yijun dan para tetua sekte lainnya tidak mengatakan apapun dan memutuskan untuk membiarkan Yuan hidup dalam ilusi itu untuk sementara waktu. Kalau begitu, sudah diputuskan. Mulai hari ini, kau akan menjadi murid pengadilan luar, tetapi jika kau membutuhkan sesuatu, apapun itu, beritahu salah satu dari kami dan kami akan membantumu sebaik mungkin tanpa terlalu mencolok. Kami akan memberimu slip giok komunikasi kami nanti agar kamu dapat menghubungi kami kapanpun kau membutuhkannya, kata Long Yijun. Beberapa saat kemudian Long Yijun melanjutkan, murid Yuan, ada dua hal penting lagi yang ingin saya bicarakan denganmu sebelum aku mengizinkanmu pergi, jadi bersabar. Yang pertama adalah tentang tempat bernama Alam Mistik yang rencananya akan kau ikuti bulan depan, dan yang kedua adalah tentang kuil naga yang kemungkinan besar akan dibangun setelah Alam Mistik. Alam Mistik? Apa itu? Tanya Yuan. Sederhananya, ini adalah kompetisi besar yang hanya terjadi sekali setiap 10 tahun, di mana seluruh sekte elit dari seluruh dunia mengirimkan murid-muridnya yang terbalik untuk berpartisipasi dalam alam mistik. Alam misterius yang berisi banyak tantangan dan harta karun, dan semakin tinggi ranking sekte Anda, semakin banyak hadiah dan ketenaran yang akan Anda peroleh. Jelas Long Yijun. Dan beberapa saat kemudian, ia melanjutkan dengan suara penuh semangat. Kuil inti naga kita berada di peringkat ke-7 pada acara terakhir, tetapi dengan Anda di pihak kita tahun ini, saya yakin kita akan mencapai setidaknya 3 besar. Setiap sekte akan diberikan sejumlah slot tergantung pada hasil kompetisi sebelumnya, dan kita berhasil mengamankan 3 slot untuk alam mistik tahun ini, jelas Long Yijun. Salah satu tempat itu akan diberikan kepada Anda. Tentu saja, kami tidak akan meminta Anda untuk berpartisipasi tanpa imbalan apapun.
Jadi kami akan memberikan Anda akses penuh ke pavilion mendalam, di mana Anda dapat mempelajari semua jenis teknik dari tingkat manusia hingga tingkat bumi. Ada juga beberapa teknik tingkat surga yang tersedia, tetapi Anda perlu ditemani oleh salah satu dari kami untuk mengaksesnya. Selain itu, apapun yang Anda peroleh dari alam mistik, kami akan izinkan Anda simpan. Biasanya, para murid diharuskan menyerahkan harta karun yang mereka temukan di dalam alam mistik, tapi kami akan membuat pengecualian untukmu. Bagaimana menurutmu? Apakah kau bersedia berpartisipasi dalam alam mistik untuk kuil inti naga? Yuan mengangguk tanpa ragu. Tentu, saya tidak keberatan berpartisipasi. Karena tidak ada alasan baginya untuk menolak, dan ia penasaran dengan alam mistik ini, Yuan menerima permintaan mereka. Bagus, kalau begitu, mari kita bicara tentang kuil naga. Kuil naga adalah tempat mitologis yang ditemukan oleh pendiri kita, Long Chen, dan ia membangun kuil inti naga di sekitarnya untuk melindunginya. Ini adalah tempat misterius dengan banyak ujian yang menantang, dan Anda akan diberi hadiah karena berhasil melewati ujian-ujian itu. Satu-satunya alasan mengapa kami tidak mengirim lebih banyak murid ke sana, karena membutuhkan sumber daya dan upaya yang besar untuk membuka tempat itu bahkan untuk satu orang. Dan ada kemungkinan besar, kuil naga akan menolak masuk jika Anda tidak cukup berbakat. Oleh karena itu, kami hanya mengizinkan mereka yang memiliki hasil luar biasa selama ujian murid untuk masuk ke kuil naga. Jelas Long Yijun. Anda ingin memasuki kuil naga, bukan? Iya, saya setuju. Yuan mengangguk. Kalau begitu, saya akan segera memulai mempersiapkannya sekarang. Seharusnya akan siap untukmu tak lama setelah alam mistik jika saya mulai sekarang. Begitu besar upaya yang dibutuhkan untuk membukanya. Apakah Anda punya pertanyaan untuk kami? Long Yijun bertanya kepadanya beberapa saat kemudian. Tidak, tidak juga. Yuan menggelengkan kepalanya. Bagus, kalau begitu akhirnya kita bisa... Tunggu sebentar. Tetua Shan tiba-tiba menyela Long Yijun. Ada apa, Tetua Shan? Mereka menatapnya dengan alis terangkat. Kami masih belum memutuskan siapa yang akan menjadi guru Yuan. Dan saya ingin menawarkan diri, katanya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Suasana di tempat itu dengan cepat menjadi hening, karena para tetua sekte di sana sangat menyadari sifat keras kepala Tetua Shan. Jika dia benar-benar ingin Yuan menjadi muridnya, hampir mustahil untuk membuatnya menyerah. Mengapa kita tidak membiarkan pemuda itu sendiri yang memutuskan masalah penting seperti itu? Kata Tetua Xuan, lalu menoleh ke arah Yuan. Bagaimana menurutmu murid Yuan? Meskipun murid tidak diwajibkan memiliki guru, sangat disarankan agar kau memilikinya, karena mereka dapat memberimu sumber daya dan nasihat untuk kultivasimu. Selain itu, memiliki guru juga dianggap sebagai memiliki dukungan di dalam sekte. Bagaimana adik kecil? Kenapa kau tidak ikut dengan kakak perempuan ini? Aku berjanji kau tidak akan pernah bosan selama menjadi muridku. Tetua Shan tiba-tiba berdiri dan mendekati Yuan dengan gerakan kaki yang aneh, tampak sangat menggoda dan memikat di setiap langkahnya. Bahkan para tetua sekte lainnya pun tak kuasa menahan rasa gugup setelah melihat pesona femininnya. Sebelumnya aku hanya menerima murid perempuan, tapi aku akan membuat pengecualian untukmu. Murid-muridku juga sangat cantik dan populer di sekte ini dengan banyak pengagum. Jadi jika kau menjadi muridku, kau akan sering bertemu dengan mereka. Tetua Shan berjalan di belakang Yuan dan bersandar padanya dengan dadanya yang besar dan berat menekan kepala Yuan. Yuan terdiam. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Tetua Shan bertingkah aneh dan terlalu bergantung, hatinya merasakan bahaya yang tak terlukiskan saat berada di dekatnya, hampir seperti anak kelinci di hadapan harimau lapar. Lupakan dia anak muda, jadilah muridku, Xin Ming. Meskipun dia terlihat sangat muda dan menarik, jangan biarkan penampilannya menipumu, karena sebenarnya dia adalah seorang nenek tua berusia lebih dari 300 tahun. Siapa kau yang kau sebut nenek tua dasar kakek keriput? Tetua Shan dengan cepat melepas salah satu sepatunya dan melemparkannya ke arah Tetua Xin dengan ekspresi marah di wajahnya. Beraninya kau melempar sepatu baumu ke arahku, seru Tetua Xin. Hahaha, abaikan kedua idiot itu kakak Yuan. Aku bisa melihat kebenaran yang terpancar dari matamu, dan aku yakin kau akan sangat cocok di balai disiplin kita. Bailing tertawa bahak-bahak. Murid Yuan, kau tidak hanya terbatas pada tetua sekte saja ya tahu? Jika kau mau, aku juga bisa menerimamu sebagai guruku, kata Long Yijun tiba-tiba. Meskipun begitu, dengan kemampuan pemahamanmu yang luar biasa, aku ragu kita semua akan menjadi tuanmu selama waktu yang lama, lanjutnya dengan senyum getir di wajahnya. Beberapa waktu kemudian, Tetua Shan bertanya kepada Yuan, bagaimana menurutmu adik kecil? Siapa yang kau inginkan sebagai gurumu? Setelah sehening, Yuan berbicara. Karena aku tidak bisa memutuskan, bisakah aku menerima kalian semua sebagai tuanku?
Kau ingin kami semua? Wah, kau memang sangat serakah. Tapi tidak apa-apa juga. Tetua Shan terkekeh setelah mendengar jawabannya. Apakah aku tidak bisa memiliki lebih dari satu guru? Tanya Yuan. Meskipun tidak terlalu umum, wajar bagi murid untuk memiliki lebih dari satu guru pada satu waktu, karena tidak mungkin mempelajari semuanya dari satu guru. Meskipun rasanya belum pernah ada murid yang memiliki ketua sekte dan banyak tetua sekte berpangkat tinggi sebagai guru secara bersamaan, kata Tetua Xuan kepadanya. Lagi pula kau bukanlah murid biasa, dan selalu ada yang pertama untuk segala sesuatu seperti yang telah kau tunjukkan saat ujian murid.